Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan kali ini saya bisa membuat salah satu video di mana video ini akan berisikan tugas media pembelajaran yang diampu oleh Bu Sari. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 12020800403, Pendidikan Kimia kelas 3B. Di sini saya akan membuat tugas tata cara pembuatan media pembelajaran ICT berbasis Android yang nanti produknya itu akan menjadi aplikasi. Di sini saya juga menggunakan mengembangkan media pembelajaran yang tadi dibuat, yaitu LK eksperimen, konsep asam basa, yaitu pengujian indikator alami ekstrak kunyit pada larutan tertentu. Langsung aja, sebelum kita membuat LK eksperimen ini, alangkah baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu LK yang sudah dibuat seperti ini. Nah, ini dia LK yang telah buat. Yang dulu saya buat itu tentang ya ini asam basa. Terus dikembangkan lagi, di sini ada media pembelajaran yang berbasis aplikasi Android-nya gitu. Yang membedakan itu di sini yang pertama dikembangkan menjadi aplikasi Android, terus di sini juga dilampirkan di prosedur percobaan itu dilampirkan YouTube, link YouTube, proses eksperimen dari pengujian indikator alaminya, terus di sini juga disertakan link untuk mengunduh aplikasi ELK asam basa. Oke, lanjut aja. Kita ke pembuatan. Nah, untuk pertama-tama, teman-teman silakan menginstal terlebih dahulu, yaitu aplikasi iSpring Suite. Bebas ya, mau versi 10, 9, ataupun 8. Terus yang kedua ada website to APK Build Pro. Nah, nanti kita akan untuk iSpring Suite ini kita bisa menggunakan fitur untuk pembuatan kuis, dan nanti setelah dipublish akan berupa HTML. Nah, nanti setelah dipublish kita ubah menjadi yang tadinya HTML itu menjadi aplikasi dengan bantuan aplikasi website to APK Build Pro. Gitu. Nah, oke. Yang pertama kita buat terlebih dahulu isi dari aplikasi tersendiri. Aplikasi nantinya ya. Nah, kita di sini kebetulan saya juga sudah buat isi dari aplikasinya itu kita buat dari PowerPoint. Ini gambaran isinya. Ini untuk isinya masih sama dengan yang ada di LK media pembelajaran ICT yang berbasis Android yang dikembangkan dari LK eksperimen. Gitu. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu PowerPoint-nya. Di sini saya tidak akan memberi tutorial tata cara pembuatan PowerPoint karena teman-teman pasti sudah familiar untuk pembuatan atau tata cara PowerPoint di sini. Tapi di sini saya akan ini teman-teman. Di sini saya akan mengulas tentang bagaimana dalam poin tersebut itu bisa interaktif dan dijadikan PDF-nya. Nah, terutama kita misalnya mau mengklik icon atau tombol play. Nah, ketika ditekan tombol play, nah itu bagaimana caranya supaya bisa langsung ke slide berikutnya, ataupun bahkan ketika mengklik tombol slide sebelumnya ini bisa langsung otomatis ke slide sebelumnya ataupun yang ini.
ke slide berikutnya. Nah, cara yang pertama itu pastikan kita harus ada terlebih dahulu tombol kayak play seperti ini. Nah, ini tuh didapatkannya bisa di internet juga ya. Dan saran saja sebelum pembuatan PowerPoint ini kalian satukan terlebih dahulu menjadi satu folder isi atau nanti icon-icon yang akan dibutuhkan di PowerPoint gitu. Misalnya di sini saya telah membuat kayak semacam ini folder media pembelajaran. Nah ini nanti background-nya ini menggunakan ini untuk PowerPoint sendiri. Nah nanti ada icon ini, misalnya tombol hyperlink, home, slide ini. Nah ini udah disiapkan, jadi nantinya tidak ribet lagi untuk mencarinya gitu. Nah caranya yang pertama kita klik icon ini, langsung ke insert, lalu ke action, lalu ke tadinya itu pasti kalau misalnya ini sebelum dibuat pasti ke tombol non, tapi kita ubah menjadi hyperlink tuh. Nah nanti teman-teman silakan pilih kalau misalnya memulainya itu mau dari slide 3, maka langsung kita pilih klik slide. Nah misalnya 3, kita klik dulu oke. Nah langsung ini oke. Tapi kalau misalnya teman-teman slide awalnya itu mau dari slide 2 seperti ini ya, berarti kan slide berikutnya karena di sini awalnya itu dari slide pertama. Nah, kalian tinggal atau teman-teman klik saja next slide gitu. Langsung klik oke. Maka otomatis ketika diklik ini akan langsung muncul ke slide berikutnya atau yang ini. Nah, begitupun juga seterusnya. Ketika kalian mengklik ini akan pindah ke slide sebelumnya dengan cara yang sama, klik action, lalu pilih ini, bisa slide 1 ataupun bisa klik previous slide gitu. Klik OK. Nah, dan klik ini akan ke slide berikutnya dengan cara yang sama. Gitu. Nah, teman-teman, data-data ini kita copy atau ambil supaya lebih mudah dan efisien juga waktunya ya. Kita ambil misalnya kita bagian indikator kita ambil, kita copy langsung pindahkan lagi ke sini, bisa langsung di drag di sini gitu. Nah nanti teman-teman bisa lakukan hal yang sama ke yang lainnya gitu sehingga menjadi PPT. Nah di sini kan pastinya di dalam aplikasi Android itu ada yang namanya menu atau home gitu ya. Jadi home di sana itu bisa kita selain di mana bisa mengarah kemana saja gitu. Maksudnya ada misalnya mau ke indikator. Nah kita tinggal klik saja indikator, terus ada tujuan nanti klik ke tujuan. Nah, caranya itu sama, kita tinggal pilih aja slide-nya, langsung kita klik ke, misalnya kita tambahkan indikator, petunjuk, dengan cara misalnya untuk pembuatan bentuknya itu, lalu langsung aja klik save, langsung pilih yang ini. Misal ya, ini contoh. Nah, ini, lalu klik saja indikator. Warnanya bisa diubah gitu. Nah nanti untuk warna kita bisa ubah aja, langsung klik dulu format gitu, ke save file, ke save file. Nah nanti pilih yang ini. Nah untuk misalnya kita pilih terus warna garisnya gitu supaya ini pilih saja yang tadi tapi lebih hijau gitu ya. Nah sama. Nah seperti itu. Oke. Nah, nanti ketika diklik, misalnya klik indikator, pasti kan nanti slide yang akan dituju itu langsung muncul yang indikator. Nah, nanti caranya itu sama kayak seperti tadi ya. Kayak seperti tadi gitu. Jadi, klik dulu indikator, lalu ke insert, langsung ke action.
Nah, misalnya indikatornya itu ada di slide berapa. Nah, misalnya kita pilih slide-nya berapa. Karena di sini berhubung ada di slide 4, berarti kita pilih yang ada di slide 4. Misalnya klik slide, langsung klik slide 4. Oke. Oke. Lalu ini kan apa namanya? Bisa sesuaikan juga dengan yang lainnya gitu. Nah, maka ketika nanti misalnya sudah disesuaikan semuanya, nah silakan teman-teman ini kan lagi misalnya kan tujuan gitu ya, tujuan nanti ke tujuan. Nah itu. Nah di setiap ini kan menjadi menu home ya. Nah ingat di indikator harus ada tombol ini atau icon ini karena nanti supaya bisa lanjut ke step berikutnya itu kita langsung klik ini menu home, langsung ke action. Nah nanti ubah aja langsung di ini ya. Misalnya nanti ada di slide berapa gitu ya. Ada di slide berapa. Nah, silakan klik aja gitu ada di slide berapanya. Nah, karena menu home di sini ada slide 3, berarti kita pilih slide 3. Nanti otomatis ketika kita mengklik slide, icon ini, langsung akan menuju ke slide 3. Seperti itu. Nah, karena di sini dalam tahapan itu misalnya karena LKI-nya itu ada 5M, maka kita tambahkan saja dengan tahapan. Nah, ketika nanti diklik tahapan, langsung akan muncul ke sini. Ada mengamati, menanya, melakukan data pengamatan, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Ini sama ya ketika mengklik ini langsung ke mengamati dan lain sebagainya. Nah, yang membedakannya itu di proses menanya kan menanya ini di sini ada berupa soal gitu ya, berupa soal. Nah, nanti ketika diklik menanya, maka akan muncul kayak fitur quiz atau ya kayak semacam quiz gitu. Nah, nanti tata cara pembuatan kuis akan dilakukan di video berikutnya. Maksudnya ya di berikutnya. Nah, menanya gitu ya. Untuk menanya ini diambil dari soal LK. Misal menanya. Nah, ini ada jelaskan mengapa indikator. Nah, terus selain menanya ada juga di data pengamatan. Nah, karena di sini ada hasil pengamatan setelah melihat video gitu ya. Misalnya larutan sabun deterjen itu warna sebelum dikasih indikator larutan kunyit gitu ya, misalnya seperti apa. Terus setelah ditambahkan indikator jadi seperti apa. Nah, ini nanti akan dikemas menjadi kuis. Selain itu, nah ini yang terakhir ada yang dijadikan kuis juga yaitu ada mengasosiasi atau M4 gitu. Nah, M4 dijadikan kuis juga. Nah, nanti di fitur iSpring-nya itu banyak sekali model kuis yang bisa dilakukan atau yang dibuat. Nah, saya di sini mengambil modelnya itu untuk dimenanya itu esai. Nah, kalau misalnya data pengamatan itu nanti saya akan kayak semacam mencocokkan gitu, memilih. Nah, kalau dan mengasosiasi sama dengan yang dimenanya yaitu esai juga. Itu. Mungkin itu sih. Untuk selanjutnya mungkin ke tata cara pembuatan si kuisnya. Nah, untuk pembuatan kuisnya kita misalkan kita ambil ini hanya sebagai contoh ya. Nah, si kuisnya itu nanti berbentuk seperti ini layarnya. Nah, seperti ini. Nah, caranya itu kita ini harusnya mah di PPT yang tadi ya, karena di sini contoh gitu ya. Ingat teman-teman, untuk si kuis ini harus di slide misah gitu, jangan disatukan dengan yang lain karena kalau misalnya disatukan dengan yang lain nanti si slide yang kita timpangi itu ya, nah maka akan hilang, akan berubah menjadi kuis saja gitu. Tidak ada misalnya kalau
antara mengamati sama data pengamatan itu disatukan. Nah, berarti yang mengamati itu akan hilang karena tertimpa oleh si data pengamatan. Yang pertama kita select all terlebih dahulu, makanya harus kosong gitu, yang di slide ini tuh. Lalu kita ke quiz. Nah, jadi sebelum ke quiz itu kalian harus menyimpan terlebih dahulu si filenya. Kita save. Ready. Misalnya kita PPT 2 misal. Save. Nah, nanti setelah diklik yang quiz, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik aja grade quiz. Grade quiz. Nah, setelah diklik, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwasannya nanti di keunggulan dari iSpring ini atau Quizmaker ya, di Quizmaker-nya itu ada beberapa model gitu. Nah, yang saya buat di LK ini ada select from list dan esai. Nah, kalau misalnya esai, yang pertama kita buat dulu esai. Nah, buat esai kita. Nah, untuk soalnya kita ambil dari LK tadi. Nah, ini. Kita menanya dulu ya. Menanya. Kita ambil satu-satu gitu. Copy langsung ke yang ini. Sorry. Yang ini maksud saya. Langsung lihat. Nah, itu. Nah, kalian lakukan hal yang sama gitu ke soal berikutnya. Jadi, ini duplicate terlebih dahulu. Karena terdapat 3 soal, jadi duplicate sebagai 3 soal. Nah, ini soalnya tinggal kita ganti lagi gitu. Sama yang tadi. Gitu ya. Nah, setelah misalnya diubah ya, sesuai ini udah 3 soal. Nah, kita tambahkan lagi question yang berupa select from list. Nah, ini. Misalnya di sini sesuaikanlah dengan yang ada. Nah, misalnya di sini kita kan data pengamatan yang harus dilakukan itu kalau sesuai di LK itu, nah ini misal larutan sabun warna sabunnya jadi apa, setelahnya jadi apa. Nah, kita klik atau kita copy lagi. Quizmaker. Nah, misal ya ini. Misal untuk yang jawaban pertama itu warna sabunnya itu putih. Kalau misal yang kedua itu misal pilihannya jernih. Nah, kita tambahkan di sini. Cara menambahkan lagi karena kan ini sebelumnya ya. Nah, yang kalau sebenarnya gimana? Nah, kita tambahkan lagi pilihannya. Lalu di sini kita tambahkan misalnya jadi coklat. Sorry. Jadi misalnya kuning pudar. Kuning pudar. Nah, kita tambahkan lagi misalnya kuning terang. Misal kita untuk merubah soal jawabannya, kita silakan klik. Misalnya mana jawaban yang benar ketika larutan sabun atau deterjen itu sebelum ditambahkan indikator larutan alami kunyit misalnya warnanya itu jernih. Nah, kalau misalnya sesudahnya misalnya warnanya itu jadi terang misalnya. Nah, kalau misalnya sudah, lalu kita ke introduction. Ini hanya sebagai contoh saja ya, karena nanti kalau pada aslinya itu teman-teman sesuaikan, misalnya untuk menanya khusus menanya saja kuisnya. Kalau misalnya data pengamatan saja.
Kalau untuk yang mengasosiasi. Jadi beda-beda lagi slide-nya. Nah, kita ke introduction, welcome. Nah, ini kayak semacam perkenalan pertama gitu. Bukan maksudnya halaman awal si kuisnya gitu. Nah, kita di sini misal menanya. Nah, misalkan di sini ya kasih deskripsi selamat mengerjakan misalnya. Selamat mengerjakan. Nah, setelah itu kita berikan user info. Maksudnya di sini user info itu nanti si username atau biodata yang mengaksesnya gitu. Misal ada nama. Nah, di sini kita yang membutuhkan misalnya ya, nama, alamat email, terus kelas sama kelompok. Nah, ini bisa dirubah gitu. Nah, yang lainnya kalau misalnya ada sisa, silakan kalian tinggal klik hapus atau X ini. Lalu misalnya kita ubah ininya menjadi kelas misalnya. Nah, ininya menjadi kelompok. Nah, ininya kita ubah menjadi mandatory. Karena kalau mandatory itu kayak wajib slide pilihan yang wajib diisi gitu. Nah, kalau misalnya sudah, langsung ke properti. Nah, properti ini di sini seperti yang tadi judul kuisnya itu menanya. Nah, nanti setelah itu kalau misalnya ada ada waktu gitu ketika pengerjaannya, silakan dicentang, lalu misalnya berapa menit atau berapa detik gitu per soalnya, karena ini fleksibel saja, jadi nggak usah. Lalu ke quiz scoring, misalnya passing score-nya berapa, kalau saya misalnya 75 gitu. Nah, propertiesnya misalnya per soal itu dikasih nilai 10 dan yang salah itu 0. Question list ini bisa random gitu, walaupun mengerjakan soal yang sama, tapi nanti setiap mengerjakan itu akan berbeda soalnya. Nah, report, nah silakan nanti klik send report misalnya. Jadi ini tuh nantinya si hasil jawaban dari teman-teman atau yang mengakses aplikasi ini akan muncul di email gitu. Nah, lalu jangan lupa diklik save. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat di player. Nah, menanya, selamat mengerjakan. Nah, misalnya nanti di sini misal Star Quiz gitu ya. Star Quiz. Nah, nama silakan nama misalnya Bagas. Bagas, alamat emailnya Bagas kelasnya misalnya kelas 11, kelompoknya 2, klik submit. Nah, ini silakan jawabannya diklik. Nah, ini untuk hadiah pilihannya gitu, misalnya jernih, larutan sabun deterjen itu putih, selanjutnya misalnya kuning terang. Nah, incorrect karena yang ini jernih gitu ya. Nah, nanti di sini juga ada gitu jawabannya. Ini lebih interaktif. Oke. Nah, ketika sudah melaksanakan, maksudnya ketika sudah menggunakan itu, kalian jangan lupa atau teman-teman jangan lupa untuk apply and close. Karena kalau misalnya tidak di apply atau close, nanti tidak akan muncul untuk mengklik si ininya gitu.
lalu klik save and tugas. Nah, tampilannya seperti ini. Sama halnya dengan yang di sini. Gitu. Namun di sini sudah terpisah gitu untuk menanya saja ini, data pengamatan ini yang mengasosiasi. Jadi seperti itu. Oke. Untuk berikutnya yaitu kalian atau teman-teman apabila sudah selesai pembuatannya, silahkan untuk kembali lagi ke iSpring Suite. Nanti langsung ke preview. Nah, setelah beres di preview langsung publish. Nah, kalau di sini, kenapa misalnya saya tidak langsung melihatkan, karena di sini menggunakan Zoom, dan ketika publish atau preview, kalian diminta supaya tidak mengaktifkan internetnya gitu. Untuk tidak mengaktifkan internetnya, karena kalau misalnya mengaktifkan ada hal-hal tertentu, jadi contohnya nggak ke publish semuanya dan lain hal. Oke, kalau misalnya sudah beres publish, kalian tinggal tutup ya, tutup. Lalu kalian pergi ke website to APK Build. Klik OK. Nah, di sini mengapa menggunakan website APK Builder yang Pro? Karena kalau misalnya yang isinya tidak Pro, ada tanda kutip, teman-teman hanya sebagian gitu bisa merubahnya. Misal di sini untuk yang Goyal website itu APK misalnya untuk versinya itu tidak bisa dirubah gitu, sudah saja satu. Tapi kalau misalnya yang Pro, kelebihannya itu kalian bisa atau teman-teman bisa merubah, misalnya versi itu mau jadi 9. Nah, ininya 9 juga. Nah, teman-teman, hasil dari publish yang tadi menggunakan iSpring itu akan menjadi HTML. Nah, kita klik yang HTML karena awalnya HTML, lalu di sini kan berikan title, misalnya bahasa, gitu ya. Nah, terus di sini juga ingat pilih landscape. Nah, nanti produk yang sudah di generate ke APK, nah nanti akan disimpan di desktop. Gitu. Nah, setelah itu langsung ke choose folder. Nah, nanti hasil dari yang telah dipublish di iSpring akan ada di PC, lalu di dokumen, lalu ke, nah ini ada LK eksperimen. Misalnya tadi kan ini. Kita coba yang fix. Oh enggak, yang ini. Nah, langsung klik OK. Nah, sudah. Silakan kalian ubah ikonnya. Nah, untuk mengubah icon harus PNG ya di sini. Kalau misalnya gambarnya bukan PNG tidak bisa. Nah, yang ini tidak ada tambahan lagi, tidak ada yang diubah lagi terkecuali yang ini. Kita klik full screen supaya nantinya bisa digunakan. Ketika digunakan maksudnya bisa full screen. Nah, langsung ke generate APK. Klik generate APK. Oke. Tunggu. Ini sedang proses pembuatan aplikasinya, merubahnya di HTML menjadi aplikasi. Nah, sudah beres, finish. Kita klik tutup. Nah, sudah ada di sini. LK Asambasa. Nah, ini untuk sini itu ada di sebentar. Oh, di sini kita klik desktop. Nah, ada. Nanti kalian atau teman-teman pindahkan ke HP atau Android-nya menggunakan fitur Bluetooth. Share-nya itu dengan Bluetooth. Gitu.
Nah, ini dia tampilan dari yang sudah dipindahkan ke HP. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, terima kasih. Mungkin itulah dia pembuatan media pembelajaran ICT berbasis Android. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.